menjadi obsesi tetapi cukup memantaskan diri. Waduh. Bahasanya. Waduh. Halo, selamat siang buat sahabat Universitas Jambi. Di sini dengan Tian. Jadi kali ini di podcast Universitas Jambi itu ada Tian dan ada salah satu bintang tamu yang spesial hari ini. Jadi dia juga salah satu orang nomor satu di kalangan mahasiswa di Universitas Jambi. Biar lebih santuy kayaknya kita langsung aja ngobrol sama orangnya. Dan gimana nih kabarnya buat siapa ya? Kita kenalan dulu deh kayaknya. Nama Ardi Irawan, sering dipanggil Ardi. Oh, tapi ada juga yang sering manggil Presma gitu. Oh, Presma gitu ya? Yeah. Oh, kirain kayak nama-nama supermarket tuh. Presma. Untung nggak pakai Mart ujungnya gitu. Jadi Ardi adalah seorang presiden mahasiswa ya kan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi. Kenapa bisa berakhir menjadi menjadi presiden mahasiswa gitu? Gimana ya berakhir? Gak tau ya prosesnya gimana. Tapi ketika itu sih awalnya jadi bupati dulu ya. Oh, jadi bupati berjenjang dulu gitu ya? Sampai bupati, gubernur, sampai dengan sekarang begitu. Oh, berarti ya kayak levelnya beda-beda gitu ya. Kayak ada level awal dulu di bupati, naik ke jenjang selanjutnya. Iya, tapi ada juga sih yang jadi presiden tanpa harus melalui jenjang itu kan gitu. Tapi kalau saya melalui jenjang paling bawah begitu ketika. Oh, kayaknya kalau yang itu jalurnya jalur hoki gitu ya. Tiba-tiba go win gitu. Dan kalau misalnya boleh tahu, sebenarnya Ardi berasal dari fakultas mana sih, Di? Kalau saya dari KIP, calon guru insyaallah. Oh, KIP ya. Apaan tuh? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, FKIP. Iya. Salah denger nih berarti. KIP ingat yang itu. Tapi kalau saat ini di program studinya di mana tuh? Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika ya. Semester kalau boleh tahu? Wah, semesternya ini agak berat nyebutnya nih. Semester 12. Semester 12. Bagus, santai. Kita tuh kan kalau semakin lama kuliah itu artinya ilmunya kan semakin padat ya. Dan ya kita kan baru UKT kan jatuhnya investor di sini ya. Bukan main jatuhnya gitu ya. Dan kalau misalnya ngobrolin soal kuliah dan soal saat ini ya, sebenarnya banyak banget yang pengen dibahasin sama si Ardi gitu. Kalau menurut Ardi itu jadi semester sekarang ini kan udah lumayan jauh ya, semester 12 kan. Itu menjadi dilema nggak buat berorganisasi, Di? Sebetulnya sih kalau proses sampai semester 12 itu dilaluinya hanya dengan main-main mungkin akan menjadi dilema. Tapi kalau kita sudah komitmen di awal, kita sudah selesai semua mata kuliah terus harus nambah karena memilih sebuah organisasi, itu sepertinya tidak jadi masalah begitu. Oh, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kuliahnya lama, yang penting ada fungsi lah gitu. Jadi ya kan ada nilai tambahnya lah begitu ya, dari segi mungkin bisa dari segi public speakingnya, dari leadershipnya kan bisa tambah tuh kalau kita berorganisasi. Jadi nggak apa-apa lah nambah semester sedikit begitu. Tapi udah dimentok semester ya kira-kira? Belum sih ya. Belum, masih aman ya? Masih aman. Ya nggak apa-apa lah, 2 tahun lagi lah wisuda gitu ya, santai gitu. Tapi kalau misalnya Ardi kan berasal dari luar kota Jambi nggak sih? Aslinya ya kan? Iya, saya dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daerah Ilir. Oh, kalau misalnya anak-anak Tanjung Jabung Timur yang jadi mahasiswa Universitas Jambi banyak nggak kira-kira? Banyak yang karena jarak dari kabupaten ke sini kan dekat tuh. Jadi juga lumayan banyak mahasiswa yang kuliah di Universitas Jambi. Oh, jadi ada lumayan banyak gitu ya. Ada perkumpulannya nggak? Misal kayak ada itu. Di Kabupaten Tanjung Timur ada KPMA dan di beberapa kecamatan juga sudah ada itu. Oh, jadi setiap beberapa kecamatan ada nama KPMA ya? Kalau di kabupaten KPMA. KPMA. Nah, nanti di kecamatan ada namanya masing-masing lagi. Kalau di Geragai itu ada HMG namanya, buat mahasiswa Geragai begitu. Oh, Forum Mahasiswa Geragai. Keren juga ya. Kayak FMG gitu. Iya, keren loh serius. FMG, Forum Mahasiswa Geragai. Tapi kalau misal sama teman-teman dari Geragai sering ngumpul nggak kira-kira? Kalau ada kegiatan sering ngumpul dan ke depan ini bakal ada kegiatan juga, mereka bakal ngumpul. Saya kan di situ sebagai Dewan Pembina, bukan sebagai anggota lagi Dewan Pembina organisasi itu begitu. Berarti udah levelnya yang supreme leader gitu ya? Bisa dibilang begitu lah. Oh, supreme leader, Leuga gitu. Tapi semakin bertambahnya semester ya, kita sedikit curhat juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Semakin bertambahnya semester tuh masa kayak ada sesuatu yang mungkin menyebalkan atau sesuatu yang agak nggak enak gak sih gitu? Semakin bertambah, apa ngelihat teman-teman udah wisuda dulu gitu? Ada sih ya. Terutama kalau ditanya semester terus ditanya kapan sidang. Waduh. Menjadi apa ya, beban berat juga sih kalau terlalu sering ditanyakan. Iya benar. Nggak enak juga gitu. Ibarat kayak udah kayak jomblo gitu ya, tapi dituduh dia punya pacar. Itu sakit banget rasanya gitu ya. Sakit banget. Kita udah jomblo nih, punya pacar kan gak usah bohong kan ya gitu. Kan rasa gak enak banget gak sih? Tapi kalau misalnya memang sering ya ditanyain kayak kapan sidang gitu.
sering banget ditanyain yang begituan. Karena kan teman-teman juga tahu tuh kemarin seminar proposalnya bahkan ada duluan dari beberapa teman kelas gitu kan. Iya. Maka sampai sekarang kadang ada yang nanya juga, kapan nih mau sidang? Keburu udah tua nanti nggak dapat istri nanti, sampai ada yang begitu. Oh, sampai kayak gitu ya. Takut nggak dapat istri gara-gara ketuaan di kampus. Tapi itu udah bercanda aja sih teman-teman tuh, pengennya segeralah sidang begitu. Bener. Tapi bentar lagi kalau nggak salah mau wisuda ya tadi katanya. Iya. Iya kan? Berarti udah kelar semua, tinggal itu ya. Tinggal sidang. Tinggal nanti sidang. Kalau sudah selesai semuanya, menentukan jadwal, akan segera sidang. Waduh, enak nih. Bentar lagi berarti bisa makan-makan ya. Ya. Ada muncul nggak ntar di kayak karangan bunga gitu? Oh, ya itu nggak tahu nanti ada. Congratulations gitu. Selamat buat Ardi gitu ya. Biasanya sih ada sih mahasiswa yang ngasih begituan kan. Iya. Tapi bentuknya nggak sampai karangan bunga lah. Ya ini kan bentuknya. Di podcast ini kalau ditonton kita kan kode juga gitu kan ya. Kirim gitu kayak. Tapi emang kalau ngobrolin soal semester akhir tuh nggak ada ujungnya ya kan, Di? Bener banget kan. Tapi kayaknya kita balik lagi ngobrolin soal organisasi deh. Tapi ini cuman pengen buat pertanyaan motivasi sih bagi teman-teman yang aktif organisasi gitu kan. Karena kan mungkin karena kita dari luar daerah, mungkin beberapa dari teman-teman mahasiswa ada yang minder gitu. Kalau menurut Ardi sebagai mahasiswa luar dan sebagai mahasiswa yang ikut berorganisasi, gimana sih biar memotivasi gak usah takut minder misalnya gitu? Sih kadang-kadang teman-teman dari daerah itu mungkin merasa mereka selama ini tidak komunikasinya yang kurang, misalnya dari segi media sosialnya mungkin akses internet belum sampai dan lain sebagainya. Bener, sehingga kurang update. Jadi kadang-kadang teman-teman itu sampai di kampus, seperti saya dulu lah, ketika sampai di kampus kan dulu terkait kuliah itu kayak di TV-TV gitu kan. Kuliah, datang, main, gambarnya sinetron nih kayaknya nih, karena sinetron dah. Ya, sering mungkin karena sering lihat yang begituan ya. Jadi gambarannya begitu, tapi ternyata sampai di kampus ternyata enggak ya. Ketika PKK langsung lihat, ternyata ada presidennya, ada ini ya. Sempat minder juga. Nah, mungkin itulah yang sering juga dirasakan oleh teman-teman yang dari daerah lah begitu ya. Iya, betul. Tapi ketika kita ikut berproses ternyata enggak juga. Ternyata orang-orang di daerah itu justru kadang-kadang cara berpikirnya lebih konstruktif. Lebih terkait konstruktif dengan narasi dan lain sebagainya. Bener. Mungkin dikarenakan kalau di kampung masih ada ini ya. Saya melihatnya ada permainan-permainan yang masih tradisional, yang itu kalau saya lihat sekarang itu justru membuat cara berpikir seseorang itu lebih konstruktif. Gimana tuh permainan-permainan? Ya, misalnya kalau di kota kan agak susah nih ditemukan permainan-permainan tradisional. Bener. Misalnya membuat mobil-mobilan dari bambu dan lain sebagainya, itu kan susah ditemukan. Tapi kalau di kampung hal-hal begitu kan sering masih ada tuh. Yang dari misalnya dari pohon pisang gitu kan, yang jadiin mobil-mobilan. Yang begitu kan itu pertama membuat orang itu memiliki daya kreatif yang tinggi kan gitu. Bener. Nah, sehingga ketika sampai di kampus ternyata itu ada manfaatnya begitulah. Ada beberapa yang kemudian cara berpikir itu sampai dibawa ke usia muda, usia remaja, sehingga ketika berada di kampus itu juga bermanfaat juga begitu. Jadi gara-gara hal yang mikro ya, kecil banget, ternyata bermanfaat buat daerah kampus. Itu contoh kecil sih, mungkin bagi mahasiswa yang dari daerah sih jangan pernah merasa minder deh. Kita sama aja kok. Malah enak ya nggak sih ikut organisasi gitu. Iya, bener. Dapat temen, yang jomblo dapat pacar gitu ya. Nah, itu. Ya, yang kejar itu. Nah, kalau buat cowok ya gitu tuh. Ya nggak ada jauh-jauh deh dari itu kita kan. Ada juga tuh yang pasti yang ngejar yang begituan kan. Iya, kayaknya salah satunya di sini. Iya. Tapi selama ini ikut di organisasi itu sekarang kan di BEM, startnya udah lama banget nggak? Atau mungkin baru masuk di semester pertengahan gitu? Untuk apanya nih? Untuk pertama kali masuk ikut di BEM gitu? Iya, ikut di BEM. Sebetulnya sih dulu tidak begitu aktif di BEM. Dulu masih karena posisinya dulu ketika semester 3 sudah jadi Bupati HMJ, juga fokus ke di jurusan gitu. Sampai di FKIP jadi gubernur, fokus ke gubernur. Setelah itu baru nyalon jadi presiden, barulah sekarang. Kalau bergabung secara organisasi ke BEM universitas dulu sih justru hanya di awal-awal aja, setelah itu ngilang karena posisinya harus fokus di jurusan kan saat itu. Iya, benar. Jadi nggak bisa pecah fokus gitu ya. Berarti start menjadi ikut di dalam organisasi udah lumayan lama dan berpengalaman. Lumayan lama sih, karena memang dari sekolah juga seneng organisasi sih, pramuka, PMR. Certified nih kayak gitu ya, certified. Tapi kalau misalnya jadi Presma itu startnya dari tahun berapa? Presma dari 2018. Dari 2018 sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Gimana sih rasanya jadi Presma gitu? Ada
Banyak pengalaman sih, ada suka dukanya, ada iya. juga di situ pengalaman bertemu dengan orang-orang yang cara berpikirnya bagus, ada juga bertemu dengan para pejabat yang memiliki narasi dengan masa depan itu bagus. Sering juga menemukan hal-hal yang begitu. Tapi juga ada yang pengalaman-pengalaman buruk, misalnya ketika aksi kena semprot gas air mata dan sebagainya, hal-hal yang seru banget deh ya, serius. yang begituan kan mungkin bagi mahasiswa umum nih, ngapain sih pakai aksi-aksi yang begituan, toh nanti juga kena gas air mata. Tapi bagi saya sih itu udah menjadi hal yang biasa deh kalau aksi begitu. Tapi kalau misalnya buat gas air mata itu yang paling tahan sebenarnya bukan mahasiswa tuh, kaum rebahan kayaknya. Iya. Dia terbiasa tergelinang air mata akan perasaan gitu ya kan. Jadi kalau ikut demo nggak takut lagi gitu ya, ikut aksi nggak takut lagi. Tapi berarti selama ini udah lama banget gitu kan, jadi udah lumayan lama ya, dari 2018 sampai sekarang 2 tahun kan. Itu pengalaman-pengalaman yang paling unik itu gimana sih selama menjadi Presma? Misalnya kayak follower Instagram naik misalnya gitu. Oh ya, kalau yang begituan sih pasti ada ya, follower pasti itu emang naik gitu ya? Iya. Emang bener ya? Bener itu, bener. Berarti bisa pajak sosial ntar di tag gitu ya. Tapi nggak begitu banyak lah, tapi kan yang banyak itu paling DM nanya gimana sih gabung BEM, gimana jadi presiden BEM. Paling kebanyakan nanya yang begituan sih, yang sering DM IG gitu. Oh, berarti lebih kayak pertanyaan-pertanyaan simple gitulah gitu ya, nggak jauh-jauh banget gitu ya. Kalau misalnya ngobrolin soal BEM, itu kan di BEM itu kan ada logonya nggak sih, ya kan? Ya. Itu tuh ada artinya nggak? Ada. Dan kalau di BEM itu kan ada logo BEM KBM-nya, tapi ada logo kabinetnya nih. Kalau kabinet di zaman saya ini kabinetnya kabinet integrasi namanya. Kabinet integrasi. Nah, itu ada makna tersendiri dari logo yang udah dibuat itu gitu. Oh, kira-kira ini hafal atau ada beberapa sedikit juga nggak apa-apa sih. Ada sih, misalnya kayak di situ ada di gambar itu ada bunga teratai. Kalau itu bahasa Sangsekerta dari Melayu Aceh, itu artinya penyatuan. Oh, penyatuan. Penyatuan. Makanya tagline-nya itu adalah penyatu perbedaan. Widih, penyatu perbedaan. Iya, di situ juga ada gambar tangan yang sedang menengadah, itu artinya berusaha untuk menampung aspirasi dan menyatukan perbedaan begitu. Makanya kemudian tagline-nya jadilah integrasi tadi, penyatuan perbedaan. Mengayomi mahasiswa banget gitu. Iya. Ngomong-ngomong tuh ada kopi, santai aja minum dulu, nggak apa-apa, nggak bayar kok. Ntar 3.000 aja di plug, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau lebih santuy lagi nggak apa, ngopi dulu, karena kan boleh. Kalau kata anak-anak indie itu ngopi itu bisa menghilangkan kepenatan gitu. Bener. Jadi kita bakal ngobrol lebih santuy lagi. Tapi kalau misalnya lanjutin soal BEM ya, itu di BEM kan ada jabatannya ya nggak sih? Jabatannya tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Banyak ya, kalau saya kan langsung berpasangan dengan wakil ya, ada wakil presiden kan. Tapi di bawah itu ada menteri-menterinya. Terus ada bironya. Kalau kementerian itu ada banyak, kementerian dalam negeri, berarti ngurusin bagian internal nih, internal KBM. Ada kementerian PSDM, bagian sumber daya mahasiswa, baik yang di dalam atau mahasiswa secara umum. Makanya kalau mau buat kegiatan-kegiatan yang menganalisis pertama kali harus PSDM nih. Oh, jadi PSDM dulu yang analisis lapangan iya, gitu ya. Dia harus menganalisis apa sih mahasiswa ini dibutuhkan. Misalnya kayak kemarin PMW, kenapa PMW itu yang daftar sikit dan lain sebagainya. Maka teman-teman dari PSDM riset, kemudian buatlah agenda kemarin seminar tentang PMW sekaligus pelatihan gitu. Kalau misalnya kayak Kementerian Pemberdayaan Wanita ada nggak kira-kira? Ada. Oh, ada ya? Namanya Garda Puan. Kalau Garda Puan gitu ya. Puan. Dia bagian khusus ngurusi tentang wanita di kampus begitu. Oh, jadi buat mahasiswi dia semua yang handling gitu ya. Wah, asik juga ya, serius asik juga. Kalau cowok bisa masuk situ nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau cowok harusnya masuknya di Kementerian Polprokastran. Oh, apaan tuh? Bagian politik, kajian dan strategi, itu bagian aksi, bagian demo. Wah, seru. Bagian analisis, bagian menyusun narasi-narasi yang mau dibawa ketika mau aksi begitu. Kalau BEM di tahun-tahun ini kan ada visinya adalah langkah nyata dari Universitas Jambi untuk Indonesia ya kan sih. Kira-kira yang udah dicapai dari tahun 2018 sampai sekarang itu apa aja? Kalau boleh tahu. Banyak sih, tapi yang berkaitan dengan visi yang berkaitan dengan yang disampaikan tadi itu berkaitan dengan bagaimana kemudian menciptakan mahasiswa yang awalnya nih nggak mau ikut PMW, nggak mau ikut PKM. Kami berusaha untuk membuat kegiatan agar mereka ikut dalam kegiatan tersebut. Makanya beberapa kali membuat seminar, membuat pelatihan tentang PMW dan PKM. Itu yang ibaratnya mau mengarahkan mahasiswa itu agar go nasional dulu deh begitu. Juga dari internal BEM-nya juga anak-anak yang baru gabung, teman-teman mahasiswa yang baru gabung itu mereka juga akan diberikan pelatihan khusus di dalam BEM itu agar nanti mau berproses misalnya debat dan lain sebagainya begitu. Oh, berarti
banyak banget gitu ya, yang udah sampai kayak mendorong mahasiswa buat ikutan debat juga semua. Pokoknya bisa menggokan gitu ya. Yang penting isi dalam kita go dulu keluar, ya nggak sih? Betul. Tapi kalau misalnya menurut pandangan Adi, yang kita kan sama-sama udah lama jatuhnya, kayak udah lumayan semesternya gitu ya. Tapi kalau aku kayaknya belum sampai kayak, kalau Ardi kan udah mencoba siakat nih, misalnya kan siakat yang zaman dulu sama yang zaman sekarang yang udah baru ya kan. Menurut pandangan Ardi dengan sistem siakat Unja yang saat ini ya itu apa udah efektif nggak kira-kira buat ngebantu mahasiswa dari segi akademik? Kalau dari segi akademik dan dari segi semuanya deh kayaknya udah lebih bagus lah. Ngebantu banget itu. Ketimbang yang dulu ini lebih bantu gitu. Kalau dulu kan sempat ada ini ya, bisa membobol siakat dan lain sebagainya. Oh iya. Kalau sekarang udah nggak denger lagi tuh. Bisa ganti-ganti fotonya gitu ya. Bisa ganti-ganti. Oh, berarti ini salah satu hackernya nih. Ketahuan di video. Teman-teman ada lah yang ada. Begitu gitu kan. Iseng namanya. Iseng gitu kan. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi tuh. Nah, ini kan berarti itu sudah lebih baik lagi gitu. Iya. Tapi emang asik ya kalau buat siakat sekarang tuh semua simple banget kalau menurut aku ya kan. Kita pengen bayar, prosesnya cepet banget kan. Pengen bayar UKT tinggal pencet yang tagihan gak sih ya kan, blok keluar, tinggal bayar gitu kan. Gak kalau dulu kan kita mesti buka web yang satu lagi ya kan, masukin ini keluar gitu kan. Ini berarti memang efektif banget kalau menurut Ardi ya. Iya, efektif kalau yang sekarang. Nggak lama juga sih, dulu kan kalau banyak yang buka siakat, lemot dan lain sebagainya. Oh iya benar. Nah, sekarang nggak lagi gitu kan. Sekarang malah cepet gitu. Cepet. Mau sekampung juga masuk nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau selain dari siakat ya, dari sistem pembelajaran di Unja, menurut Ardi gimana gitu? Kalau sistem pembelajaran sih mungkin harapannya ke depan pembelajaran di kampus lebih lebih asik lagi lah gitu ya. Mungkin kalau dosen sih beberapa sudah menerapkan gimana cara belajar yang asik gitu dengan sesuai dengan prodinya masing-masing gitu kan. Bener. Tapi mungkin dari segi fasilitas yang bisa menunjang pembelajaran yang asik begitu kan. Oh iya benar. Dari segi perpustakaan kah, atau dari segi laboratorium kah, dari segi apapun itu kalau bisa menunjang pembelajaran itu gitu. Kalau dosennya sih saya kira udah berusaha lah untuk kemudian gimana sih caranya agar mahasiswa itu kalau belajar tuh asik gitu. Nah, karena saya mengalami sendiri kan, ada yang dosen menggunakan cara A, B, C dan itu semuanya asik gitu. Nah, cuman kadang terkendala di fasilitas aja sih begitu. Mungkin kedepannya bisa misal kayak kuliah sambil live Instagram gitu. Nah, boleh juga itu. Atau video call, menjelaskan secara video call gitu. Cara-cara baru kan, kadang kalau kata orang keluar dari zona nyaman itu bisa bisa membuat sesuatu yang keren gitu ya kan. Mana tahu kan. Benar banget. Jadi dapat sistem baru gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita kan udah ngobrolin soal BEM ya, yang udah panjang banget gitu. Dan aku sih tertarik dengan beberapa misi BEM, apalagi tentang pengembangan prestasi mahasiswa gitu. Nah, contohnya itu kira-kira bagaimana peningkatan setiap tahunnya gitu? Apakah memang signifikan atau santuy? Gitu. Kalau dari segi peningkatan mahasiswa ya, kalau kemarin mengadakan beberapa kali pelatihan yang kaitannya dengan akademik, berkaitannya dengan prestasi mahasiswa, itu semakin tahun meningkat begitu. Semangatnya meningkat. Cuman ya kendalanya lagi, kadang-kadang teman-teman tuh hanya di awal nih. Di awal aja semangat. Dapat pemateri yang bagus semangat, tapi setelah itu kendor lagi. Nah, maka itu yang menjadi tugas ke depan kemudian untuk bisa mengaktifkan agar kalau di awal aktif, berikutnya juga akan aktif terus gitu. Nah, jadi nggak hanya nongol di awal, setelah itu ngilang. Gitu. Iya, karena kebiasaan tuh biasa kayak orang PDKT deh gitu ya. Udah tinggi-tingginya itu, udah sayang-sayangnya ditinggalin gitu ya. Jadi rasanya kayak sedih banget gitu, sayang, harusnya dipertahanin aja sampai akhir gitu. Kok jadi curhat ya gitu ya. Jadi kayak kecampur gitu ya suasananya. Tapi tadi berarti memang peningkatannya selalu meningkat, cuman memang beberapa faktornya adalah ada yang masuk di awal udah oke, taunya hilang di pertengahan ya, sayang banget. Padahal harusnya bertahan ya enggak. Tapi kita kan tadi udah lumayan ngobrolin soal yang gas air mata gitu. Ini kalau ngobrolin soal demo ya atau aksi, demo apa aksi sih yang benar? Dua-duanya boleh lah. Boleh ya dua-duanya. Jadi kalau misalnya soal demo ya, penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap pelayanan itu kira-kira udah optimal nggak selama ini? Ini berkaitan dengan apa nih? Pelayanan di kampus atau secara umum di luar juga begitu? Kalau yang selama ini itu kan biasanya beberapa kali ya aku lihat kayak mahasiswa demo itu memang ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, kita coba bahas yang dua-duanya nih. Misal kayak yang kalian di luar kan yang kemarin tuh yang sampai yang di Telana ya enggak sih? Yang rame banget gitu kan. Aku ngeliat dari lantai 3 gitu. Wih, apaan nih gitu kan. Kirain pada main hago di bawah gitu. Nah, itu kan misal kayak yang itu kan yang di luar.
Kalau yang di dalam kan misal kayak pelayanan yang di dalam Munja gitu kan, yang beberapa waktu kemarin sempet aksi gara-gara biaya Rp1.000, ya enggak sih? Itu kalau misalnya dari, boleh dong cerita aja nggak apa-apa tentang hal itu. Kalau ketika itu sih, ketika demo yang itu saya belum jadi presiden ya, saya masih jadi gubernur. Tapi juga ikut di dalam situ gitu. Nah, sebenarnya sih yang dipermasalahkan mahasiswa sih ya 1.000, kalau kemudian 1.000-nya itu jelas posisinya, uangnya kemana dan lain sebagainya, mungkin nggak jadi masalah gitu kan. Nah, kemarin kan sempat timbul pro kontra tuh di mahasiswa, ada yang setuju, yang nggak setuju begitu kan. Makanya kemudian timbullah kemarin aksi begitu. Itu kalau yang di dalam. Tapi kami tidak serta-merta langsung aksi juga sih. Kalau di dalam tuh masalah TOEFL, masalah jual, kemudian masalah-masalah dalam seperti kemarin di perpustakaan misalnya, kami audiensi dulu sebelum aksi gitu kan. Audiensi dulu, menanyakan dulu misalnya, Kak, kenapa sih perpustakaan itu kok bukunya berantakan misalnya, atau kemudian tidak pada posisinya, hukum ternyata di rak bagian FKIP dan lain sebagainya. Itu kemarin sempat audiensi juga, dan itu sudah di-upload di Instagram BEM gitu kan, kalau kami udah audiensi dan lain sebagainya. Termasuk masalah UKT, misalnya ada teman-teman yang UKT-nya terlalu besar, maka mereka menyalurkan aspirasinya ke supaya BEM bisa diturunin gitu ya, maka kami bawalah ke WR2 begitu. Itu untuk yang di dalam ya. Tapi kalau, itu emang turun jadinya. Beberapa turun. Kalau yang memang dia sesuai dengan persatuan yang ada, turun itu. Jadi bisa, tapi tergantung dengan hal tertentu, ya kan? Karena ada 3 syarat yang harus dipenuhi itu kalau menurunkan UKT. Kalau itu terpenuhi, turun insyaallah. Gitu. Itu yang dalam kampus. Kalau di luar, seperti seksi yang kemarin lah, itu ketika aksi masalah KUHP ya. Dan sempet. Itu asik banget, serius. Itu rame banget itu. Asli. Itu kali pertama kayaknya di Jambi yang serame itu gitu kan. Kalau yang lain juga ada, waktu kabut asap itu kami juga sempat menyampaikan aspirasi juga. Kami minta pemerintah daerah agar lebih aktif lagi gitu ya. Tidak hanya narasi saja sih, tapi memang dengan bukti nyatanya apa gitu. Nah, misalnya jadi langsung gitu ya. Menuntut masalah ini kemarin itu rumah bebas asap gitu kan. Rumah karena bebas asap di beberapa daerah terdampak itu kan tidak ada tempat, sehingga sekolah libur dan lain sebagainya. Seharusnya kan dibuat rumah yang itu bebas dari asap, walaupun sederhana, itu ditutup dengan plastik, dikasih, itu sebenarnya udah jadi itu. Yang kayak shelter yang ditutup pakai kapas nggak sih, pakai pokoknya ditutup gitu. Ini tertutup. Kan seharusnya begituan dipikirkan tuh sama pemerintah daerah kan. Nah, itu yang kemarin kami aspirasikan. Banyak sih kalau aksi demo yang diikuti itu untuk yang di daerah ya. Sempat juga kemarin ikut di Jakarta itu terkait aksi masalah KPK juga. Waduh. Ke Jakarta aksinya. Seru juga ya, sampai ke Jakarta aksi ya. Lebih ekstrim lagi. Jakarta mah baru melangkah beberapa langkah juga kawat berduri udah berjejer 3. Udah kayak perang gitu ya. Ya kira-kira ada bawa tameng gitu nggak kayak gitu? Ada bawa kayak gitu. Seru. Lengkap banget itu kalau di Jakarta. Tapi keberangkatannya pas aksi ke Jakarta dulu itu dari biaya pribadi atau? Kalau itu harus biaya pribadi itu. Biaya pribadi. Nggak bisa mengajukan ke kampus. Mana tahu disupport gitu kan? Silakan. Kampus bakal mungkin menyupport hal yang begitu gitu. Jadi harus dana pribadi saja. Iya, karena kan banyak sih beberapa orang yang mungkin dari sisi tukang kompor ya kayaknya. Dia kan mungkin mengira dengan hal kayak gitu kan. Jadi dikira bahwa ini orang disupport, padahal enggak gitu kan. Padahal memang kalau mau aksi silakan karena mahasiswa, ya kan. Hidup mahasiswa lah gitu pokoknya. Kalau selama di masa jabatan Ardi itu semuanya aman, terkendali enggak kira-kira? Ya aman lah, walaupun ada beberapa masalah tapi masih bisa diselesaikan lah. Jadi nggak sampai kemudian masalahnya besar, itu nggak sampai kemudian bertinju lah. Waduh. Hanya sekedar adu argumen itu udah biasa lah dalam dunia mahasiswa, itu biasa lah begitu. Tapi memang kalau di zaman sekarang, apalagi zaman 2020 kayak gini ya kan, kita tuh cukup diadu argumen aja ya kan. Jadi buat yang nonton jangan coba-coba buat kayak bertinju lah atau berkelahi gitu ya. Karena sayang banget, kita udah dewasa, udah tahun 2020 juga, udah zamannya udah nggak barbar. Jadi mending bukan berbagi ya, kayak adu argumen is better ya kan, daripada mesti adu jotos, ya kan? Bener banget. Jadi buat yang nonton, ingat kayak yang kita bilang tadi, gak usah jauh-jauh buat adu jotos, santai aja gitu. Barbar boleh, tapi cukup di mulut, iya gak sih? Tapi kalau selama adu argumen gak panas banget atau cuman sekedar panas aja gitu? Ya kadang sampai panas banget juga sih. Ada yang sempat panas banget. Yang namanya adu argumen kan kadang-kadang pikiran itu kan gak sama. Untuk menyamakan pikiran itu kadang-kadang harus berdebat dulu sampai namanya dalam perdebatan nih kadang-kadang ada yang langsung panas duluan, ada yang apalagi nanti ada yang jadi kompor di belakang, itu yang nambah-nambahin itu. Itu tuh yang bikin seru tuh. Itu banget itu.
Nah, ini kita udah lumayan banyak ya ngobrol ya kan, udah panjang gitu ya kan. Tapi masih ada beberapa yang pengen ditanyain tapi nggak begitu dalam-dalam banget kayak tadi. Kira-kira selama menjabat sebagai BEM Unja ya dari tahun 2018 sampai 2019, kan udah banyak banget melalui jalan berlobang dan berbelok-belok ya sih. Lebay banget ya dengerin ya kan, lebay banget ya dengerin gitu. Nah itu kira-kira kedepannya ada harapan nggak buat Unja dari Ardi, apalagi buat yang kita kan kedepannya bakal dipimpin sama rektor yang baru ya kan. Kira-kira dari Ardi ada harapan yang gimana gitu buat kedepannya? Kalau harapan sih menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman mahasiswa ya, beberapa teman-teman terutama dari kampus-kampus jauh nih, beberapa kali ketemu dengan ketua-ketua IMA gitu kan. Oh, iya. Nah, mereka sebenarnya pinginnya sih kampusnya gabung jadi satu di Mendalo gitu kan. Oh, jadi buat yang situ gabung semua gitu ya. Mereka pinginnya begitu, cuman kan karena memang gedung kita yang masih proses gitu kan, masih proses pembangunan, mungkin masih lama prosesnya, dan mereka minta sih laboratorium sih paling penting karena teman Pondok Meja itu kan teknik nih, praktek semua. Mereka mintanya sih di bagian laboratorium, mudah-mudahan ke depan laboratorium di Unja itu segera beres semuanya, gedung juga beres. Itu yang awal sekali yang dipinginkan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi lebih ke fasilitas ya gitu ya. Fasilitas. Dan ngumpul di satu tempat ya kan. Tapi memang benar sih kalau misalnya kita satu tempat itu kayaknya memang seru ya, karena kan bisa ketemu temen yang ini, temen yang itu ya kan, makin luas. Kalau bisa dibuat begitu sih itu bagus juga. Walaupun nggak bisa sih, minimal fasilitas seperti laboratorium itu memang betul-betul di inilah dipikirkan matang. Nah, proses anak-anak teknik itu nggak bisa kalau hanya teori kan. Iya, memang harus turun banget gitu, praktek banget. Ya, itulah yang sering disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Kalau dari teman Pondok Meja itu yang sering disampaikan. Begitu. Oh, jadi ternyata banyak juga curhatan dari teman-teman Pondok Meja. Banyak banget. Kadang sampai ketua imanya yang langsung, gimana bang, nelpon gitu kan. Gimana kalau kita kemarin beberapa kali udah ngadap sih, ngadap kepala biro, ngadap ini, menyampaikan terkait itu gitu kan. Tapi mau gimana lagi, memang gedungnya belum ada kan, juga pengadaannya kan butuh proses gitu kan. Jadi mesti nunggu dulu gitu ya. Mungkin beberapa tahun ke depan bakalan ada gitu kan. Baru mungkin berjalan gitu ya. Mungkin sekarang sudah berjalan dan kita nggak tahu mungkin. Iya, mungkin sudah berjalan. Tapi kalau misalnya tadi kan sempat di DM tuh kayak yang tadi kita ngomongin soal pajak sosial ya kan, yang follower naik nih. Sempat di DM, "Bang, gimana sih jadi presiden BEM gitu kan?" Itu buat adik-adik yang pengen jadi presiden BEM, mungkin kan pengen jadi kayak Ardi ya. Kira-kira ada yang pengen disampaikan buat adik-adik? Oh, untuk adik-adik yang masih proses sekarang sih, saran saya sih jangan terlalu obsesif nggak sih? Iya kan? Jangan terlalu menjadi obsesi, tetapi cukup memataskan diri. Bahasanya. Waduh, memataskan diri gitu ya. Artinya biasakan dengan membangun narasi-narasi yang baik, kemudian perilaku yang baik, terus mengikuti segala sesuatunya. Harus berpikir, cara pandangnya harus luas nih, nggak boleh dengan cara pandang yang sempit gitu kan. Memandang sesuatu itu harus luas. Sehingga kalau memang posisi nanti kita pantas untuk mendapatkan itu, pasti dapat itu. Santai lah pokoknya ya kan. Yang penting kita mesti memperbaiki diri dulu ya kan. Karena kan kita bakal memimpin kan. Kalau kitanya nggak bener, gimana kita bisa mimpin yang bener ya nggak? Bener banget. Boleh ya? Mantap kan? Mantap banget. Terus kalau buat boleh dong kasih satu kata buat Unja. Satu kata buat Unja. Bener. Nah, ini khawatirnya nanti dibilang ke ini pula ya, masalah Kapan nih? Gubernur gitu kan. Waduh. Tapi sebenarnya itu yang terpikir di saya gitu ya. Unja maju begitu. Itu dua. Kan Unja maju gitu. Maju. Oh, majunya aja ya. Iya, kirain majunya. Kirain dua di Unja maju. Ya dua gitu. Maju gitu. Makanya tadi diklarifikasi dulu kan, Unja maju, karena kan itu nanti takutnya jadi salah satu tagline begitu kan. Tapi memang itu yang terpikir, mudah-mudahan Unja ke depan maju. Itu aja sih. Pasti maju banget. Oke, thanks banget buat Ardi yang udah kita ajakin ngobrol panjang lebar ya. Bukan panjang lebar, udah panjang banget sebenarnya kita ngobrol di podcast Universitas Jambi hari ini. Jadi buat yang nonton, thanks banget yang udah nonton. Kalau bisa like, comment, dan subscribe. Kalau mau share juga nggak apa-apa. Pokoknya ajakin teman-teman mahasiswa banyak-banyak nonton video ini. Kalau bisa bantu juga buat memperluas gitu viewers dari video ini ya. Dan terakhir dari Tian, kayaknya kita mesti pamit undur diri dulu. Tian pamit dulu, signing out, peace and no regret.